Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Kali ini kita akan mempelajari hal penting dari bioteknologi, yaitu dampak penerapan bioteknologi. Seperti yang tadi Bapak katakan sebelumnya, aplikasi bioteknologi itu luas sekali, hampir berbagai macam bidang ada. Dari mulai pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, forensik, industri, apapun bisa ya dalam penerapan aplikasi bioteknologi. Walaupun bioteknologi ini sangat unggul untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan kehidupan, tapi ternyata memiliki dampak yang kurang baik anak-anak jika kita menerapkannya tidak secara bijak. Oleh karena itu penting menerapkan bioteknologi secara bijak. Ya, kita tidak antipati, tidak kita aplikasikan bioteknologi, cuma aplikasinya atau penerapannya ini harus secara bijak supaya dampaknya ini dapat kita kurangi atau kita tekan seminimal mungkin ya. Oke. Nah, di sini Bapak akan berikan beberapa contoh dampak penerapan aplikasi bioteknologi. Yang pertama, polusi gen. Maksudnya apa? Seperti kita ketahui, beberapa jenis tanaman atau hewan bibit unggul itu disebut sebagai hewan atau tanaman transgenik yang memang genetikanya itu sudah didesain memiliki sifat-sifat unggul. Nah, kalau tanaman transgenik hasil bioteknologi ini, ya misalnya kita terapkan dalam skala besar, ya orang banyak menanam tanaman padi yang tahan penyakit, tahan wereng. Orang yang banyak menggunakan tanaman buah yang memiliki banyak unggulan, berbuah lebat, rasa manis, enak, dan seterusnya. Diterapkan dalam jumlah besar, nanti akan mengancam jenis-jenis tanaman atau hewan tertentu yang sifatnya tidak terkena oleh bioteknologi atau tanaman hewan lokal, seperti itu. Nah, artinya apa? Tanaman transgenik atau hewan transgenik hasil bioteknologi ini akan mengancam plasma nutfah, yaitu keberagaman genetik. Ya, seperti kita ketahui, alam itu dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup yang jumlah jenisnya berbagai macam beragam ya. Dan itu harus kita pertahankan supaya tidak punah atau hilang ya, seperti itu. Ini yang disebut dengan keragaman genetik atau plasma nutfah. Nah, kalau tanaman transgenik atau hewan transgenik banyak dikembangkan, nanti akan meniadakan atau mengancam keberadaan tanaman-tanaman atau hewan-hewan lokal yang nanti justru berdampak keragaman genetiknya itu jadi berkurang, seperti itu. Nah, ya, makanya di sini diterapkan pentingnya kita bijak menerapkan bioteknologi, ya, seperti itu. Jadi tanaman transgenik atau rekayasa genetik itu mencemari tanaman lokal sehingga keanekaragaman gen tanamannya dapat terancam. Artinya apa? Di samping bioteknologi transgenik, tanaman yang tidak terkena transgenik atau hewan tidak terkena transgeniknya harus tetap kita jaga keberadaannya supaya tidak punah begitu. Ya? Oke. Contoh lain dampak penerapan bioteknologi. Keamanan produk pangan bioteknologi dapat memicu alergi dan kesehatan. Seperti kita ketahui, beberapa tanaman atau hewan atau produk pangan ini ditemukan ya, seperti itu hasil bioteknologi. Misalnya tanaman kedelai transgenik, tanaman jagung transgenik, tanaman pangan transgenik. Karena tanaman itu bisa dikembangkan secara unggul gitu ya, dalam jumlah cepat ya, seperti itu dan banyak. Nah, ada beberapa orang tertentu yang kalau mengkonsumsi hasil pangan transgenik ya, itu tubuhnya memicu alergi atau tidak cocok dengan kesehatannya. Ini juga harus kita antisipasi gitu ya, seperti itu. Tentunya ke depan kita harus menggunakan lagi aplikasi bioteknologi pangan transgenik ini secara lebih detail gitu ya. Cari beberapa dia dapat dihasilkan beberapa tanaman pangan yang minimal mungkin berdampak pada negatifnya. Dan itu masih terus kita kembangkan supaya diberikan penyelesaian-penyelesaian yang lebih baik ya, seperti itu. Contoh lain dampak penerapan bioteknologi. Produk pangan transgenik hasil bioteknologi dapat memicu persaingan ekonomi yang tidak sehat. Jelas gitu ya,
Seperti itu. Karena sifat tanaman atau pangan transgenik ini dapat berkembang cepat, jadi kalangan pebisnis atau pengusaha yang bermodal kuat itu dapat mengembangkan produk pangan transgenik ini besar-besaran. Nah, kondisi ini akan memicu persaingan ekonomi untuk jenis-jenis pedagang lokal yang tidak memiliki modal untuk mengembangkan tanaman transgenik gitu ya. Jadi dari sisi sosial ekonomi juga harus kita lihat gitu ya. Jangan sampai bioteknologi ini mengganggu sistem perekonomian seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh dari dampak penerapan teknologi ya. Apa yang bisa kita petik dari kesimpulannya? Apakah kita tidak menggunakan bioteknologi? Jelas salah ya. Kemajuan harus kita capai terus. Nah, yang penting bagaimana kita mengelola bioteknologi itu secara bijak ya. Jadi yang harus kita perhatikan, gunakan keunggulan bioteknologi ini secara bijak ya. Bijak dalam arti penerapannya itu harus betul-betul ditekan ya, sehingga resiko dan dampaknya itu seminimal mungkin ya. Kalangan ilmuwan masih terus menterobosi permasalahan bioteknologi ini, terus memacu, terus mencari penemuan supaya dampak-dampak yang ditimbulkan itu lebih kecil atau seminimal mungkin gitu ya, seperti itu ya. Oke, ilmu pengetahuan harus kita capai, tapi kita juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan supaya tidak memiliki risiko atau dampak-dampak yang merugikan. Jelas ya anak-anak ya? Itu aja penjelasan dari Pak Ismail. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.